Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya hormati Bapak Arhan Firdaus selaku penguji seminar aktualisasi pada siang hari ini. Saya hormati Bapak Laude selaku mentor saya yang telah membimbing saya selama aktualisasi di kantor Dinas PUPR PKD. Saya hormati Ibu Isnaini selaku coach saya yang membimbing penulisan laporan aktualisasi ini. Yang saya hormati Ibu Emi selaku evaluator sekaligus host dalam seminar aktualisasi pada siang hari ini. Saya langsung saja, Ibu. Di sini saya mengambil judul optimalisasi pengumpulan data lakib melalui penempatan teknologi informasi di Dinas PUPR PKPD. Latar belakang, setiap akhir tahun, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Daerah menyusun dokumen lakib sebagai bentuk pertanggungjawaban. Lakib disusun setiap bulan Januari di tahun berikutnya setelah pelaksanaan tahun anggaran dengan mengacu pada Permen RB nomor 53 tahun 2014. Namun selama ini Subbagian Perencanaan Umum Keuangan dan Aset Dinas PUPR PKPD mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan penyusunan dokumen lakib karena terkendala dengan tidak didukungnya informasi yang cukup dan data-data pendukung dari tiap-tiap bidang yang belum lengkap. Hal ini terjadi karena metode yang digunakan dalam pengumpulan data selama ini adalah metode jemput bola, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam kurang efisien sehingga perlu adanya inovasi untuk dapat mengurangi permasalahan yang terjadi. Gagasan pemecahan isu yang saya ambil, optimalisasi pengumpulan data lakib melalui pemanfaatan teknologi informasi di Dinas PUPR PKPD. Berikut beberapa kegiatan yang akan saya laksanakan. Dan telah saya laksanakan, pertama, ada persiapan kegiatan aktualisasi. Tahapan kegiatannya ada 3, melakukan konsultasi dengan mentor, meminta saran dan tanggapan dengan rekan kerja, mencari dan mengumpulkan referensi mengenai pelaksanaan aktualisasi. Indikator nilai yang diterapkan di dalam kegiatan ini, diantaranya ada bertanggung jawab, transparansi, jujur, ketuhanan, permusyawaratan, terbuka dan sopan santun, efektif, efisien, orientasi mutu, dan kerja keras. Analisis dampak jika kegiatan ini tidak dilaksanakan, maka mentor tidak akan mengerti apa maksud dan tujuan dari pelaksanaan aktualisasi, serta tidak ada arahan untuk mengefektifkan kegiatan agar dapat terlaksana dengan baik. Outputnya berupa ada lembar persetujuan dari mentor, lembar konsultasi dari mentor, dan beberapa dokumentasi mengenai pelaksanaan kegiatan ini. Selanjutnya masuk kegiatan kedua. Kegiatan kedua, membuat format draft pengisian. Tahapan kegiatan ini ada 2. Yang pertama, mempelajari petunjuk teknis format pengisian data dan informasi. Yang kedua, meminta persetujuan dengan mentor mengenai format draft yang telah dibuat. Indikator nilai yang diterapkan dalam kegiatan ini diantaranya ada tanggung jawab, kejelasan target, ketuhanan, permusyawaratan, transparansi, efektif, efisien, orientasi mutu, dan kerja keras. Analisis dampak, jika kegiatan ini tidak terlaksana, maka operator di tiap bidang-bidang tidak ada dasar dalam pengolahan data yang akan menjadi informasi atau referensi dalam penyusunan dokumen pelaporan hasil kegiatan. Output dari kegiatan ini ada dokumentasi kegiatan dan format dokumen draft yang telah dibuat. Lanjut ke kegiatan 3. Kegiatan 3 membuat desain Google Form. Tahapannya ada 5. Yang pertama, mempelajari tahapan pembuatan desain tampilan pengisian pada Google Form, meminta persetujuan dengan mentor mengenai Google Form yang telah dibuat. Ketiga, membagikan link Google Form kepada operator. Keempat, membuat video tutorial pengisian pada draft dan cara menguploadnya ke dalam Google Form. Yang kelima, membagikan video tutorial. Indikator nilainya adalah tanggung jawab,
kejelasan target, transparansi, ketuhanan, permusyawaratan efektif, efisien, orientasi mutu, dan kerja keras. Analisis dampaknya, jika kegiatan ini tidak terlaksana, maka proses pengumpulan akan menjadi kurang efisien dan memakan waktu lama, dikarenakan metode yang digunakan sebelumnya akan hanya mendatangi tiap-tiap bidang untuk meminta data yang diperlukan, serta data yang diperoleh berpotensi hilang atau rusak karena dokumen yang diberikan kebanyakan berbentuk hardcopy. Outputnya ada beberapa dokumentasi. Di sini ada dokumentasi foto saat membagikan link dengan operator. Di sini ada screenshot dari Google Form yang telah saya buat, dan yang satunya ada screenshot dari video tutorial yang telah saya buat. Lanjut ke kegiatan 4. Kegiatan 4 melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait. Tahapan kegiatan ini menyampaikan kepada operator tiap-tiap bidang tentang data-data yang diperlukan sebelum masuk ke tahapan kedua. Selanjutnya yang kedua itu melakukan pendampingan dalam pengisian dan penggunaan aplikasi Google Form. Indikator nilai yang diterapkan diantaranya ada tanggung jawab, kejelasan target, transparansi, partisipatif, ketuhanan permusyawaratan, kerakyatan, keadilan sosial, efektif, efisien, dan orientasi mutu. Jika kegiatan ini tidak terlaksana, maka operator dari tiap-tiap bidang akan kesulitan dalam penyajian data dan informasi ke dalam Google Form, dan operator akan terkendala dalam penggunaan aplikasi Google Form. Outputnya di sini ada beberapa dokumentasi dalam pendampingan. Selanjutnya masuk ke kegiatan 5, membuat tabulasi data. Tahapan kegiatannya ada 3, memeriksa dan mengecek kelengkapan data yang telah diupload, mendownload data-data yang sudah diupload, mengelompokkan data-data sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Indikator nilai, diantaranya ada tanggung jawab, kejelasan target, transparansi, partisipatif, ketuhanan, permusyawaratan kerakyatan, keadilan sosial, efektif, efisien, dan orientasi mutu. Analisis dampak, jika kegiatan ini tidak terlaksana, akan mengakibatkan tidak terjaminnya kelengkapan serta keakuratan data dan informasi yang akan digunakan dalam penyusunan dokumen LAKIP. Berikut beberapa output yang dihasilkan. Di sini ada lembaran yang sudah diisi oleh tiap-tiap operator yang sudah saya screenshot dan saya masukkan ke sini. Kegiatan ke-6, evaluasi dan tindak lanjut kegiatan aktualisasi. Tahapan kegiatannya ada 3, membuat daftar checklist sejauh mana kegiatan telah terlaksana, membuat kuesioner penilaian mengenai keefektifan metode yang diterapkan, membuat arsip data dan informasi. Indikator, kejelasan target, tanggung jawab, ketuhanan permusyawaratan, efektif, efisien, dan orientasi mutu. Jika kegiatan ini tidak terlaksana, maka tidak akan diperoleh data akhir dari kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat proses dalam penyusunan dokumen LAKIP dan tidak adanya masukan untuk mengembangkan metode ini menjadi lebih baik. Outputnya di sini ada daftar checklist bidang-bidang apa yang sudah mengupload. Di sini ada screenshot bidang-bidang yang sudah melakukan penguploadan di dalam Google Form. Dan di sini ada contoh lembaran dalam kuesioner di dalam Google Form. Kesimpulan, adapun manfaat dari kegiatan aktualisasi yang telah dilakukan oleh penulis, terutama pada subbagian perencanaan umum keuangan dan aset, yaitu membantu menyiapkan bahan pendukung dalam penyusunan LAKIP Dinas PUPR PKPD. Yang kedua, membantu dalam mempercepat penyusunan dokumen LAKIP Dinas PUPR PKPD. Yang ketiga, membantu dalam meningkatkan penilaian SAKIP pada Dinas PUPR PKPD. Rencana tindak lanjut. Setelah peserta melaksanakan kegiatan aktualisasi, maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta masih perlu mengembangkan metode pengumpulan dokumen pendukung penyusunan dokumen LAKIP ini menjadi lebih baik. Yang kedua, peserta akan menggunakan Google Drive untuk media penyimpanan arsip dalam bentuk digital. Yang ketiga, peserta masih banyak yang perlu dipelajari dalam penyusunan dokumen LAKIP ini agar bisa membantu meningkatkan penilaian SAKIP untuk Dinas PUPR PKPD. Sekian dan terima kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Ihsan atas pemaparan laporannya. Untuk itu kepada Pak Mentor, Pak dipersilakan untuk memberikan penguatan dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Ihsan. Silakan Pak Mentor. Terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Terima Silakan. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Arham Firdaus SIP sebagai penguji adinda kita Iksan, Ibu Isnaini yang tidak asing bagi saya. Beliau merupakan andalan kami waktu di tim 3 dan merupakan favorit dari kami pada saat itu. Dan sampai sekarang informasinya. Yang saya Sekarang hormati, tidak favorit lagi. masa sih? Yang saya hormati Ibu host, terima kasih banyak. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana berkat rahmat dan berkahnya sehingga pada hari ini adinda kita Iksan telah menyelesaikan yang menjadi kewajiban beliau dari implementasi aktualisasi yang diamanahkan kepada mereka. Tentu ini saja merupakan kami di Dinas PU sangat banyak terima kasih karena di saat ini pemerintah kami yaitu dengan bupati yang baru dan mempunyai spirit yang kuat mewujudkan masyarakat Morowali Utara yang sehat, cerdas dan sejahtera, di mana dalam salah satu misi beliau itu sangat berpengaruh dari apa yang menjadi yang menjadi implementasi aktualisasi dari saudara Iksan, yaitu di mana misi kelima Bapak pemerintah Kabupaten Morowali Utara itu adalah meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga perlu kami sampaikan saat ini untuk Kabupaten Morowali Utara mempunyai sakit itu C. Jadi pemerintah daerah menginginkan nanti ke depannya kita bisa ke BB atau B. Karena dari C itu harus kita lewati CC, BB, dan B. Jadi dengan adanya program yang dibuat oleh adinda kita Iksan ini sehingga bisa mempermudah kita dalam tentunya untuk pengurusan semua data-data yang ada kaitannya dengan lakip yang ada di Dinas PUPR Kabupaten Morowali Utara. Perlu kami sampaikan juga Bu, untuk pemeriksaan BPK, kemarin kita mendapat WTP, tetapi dengan beberapa catatan, yang terutama untuk aset, sehingga dengan adanya sakit ini, adanya lakip yang dibuat oleh adinda kita Iksan ini, sangat-sangat membantu kita. Karena kebanyakan dari auditor BPK itu meminta dalam bentuk soft copy. Jadi kalau memang kita sudah mempunyai sakit dalam bentuk Google Drive, kita dengan mudah menyampaikan kepada mereka. Dan mungkin itu merupakan penambahan poin untuk khususnya pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan Dinas PUPR PKPD Kabupaten Morowali Utara. Dan adinda Iksan ini mungkin orang yang paling banyak konsultasi. Pokoknya setiap ada di kantor pasti masuk. Setiap ada di kantor pasti masuk. Jadi mungkin kalau mulai dihitung dari hari Senin sampai hari terakhir, ya beliau memang sangat mungkin disiplin ilmunya matematika murni, orang eksakta. Jadi dia mungkin serba sesuatu yang ini tampilkan beliau itu dengan baik dan benar. Sehingga nanti pada saat nanti hasil implementasi aktualisasinya ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk Dinas PUPR Kabupaten Morowali Utara. Saya kira itu saya dari kami, dan kami sangat berharap dan terima kasih banyak atas apa yang Saudara Muhammad Iksan buat untuk Dinas PUPR Kabupaten Morowali Utara. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis. Tadi penjelasannya luar biasa. Amin. Baik, silakan Bapak penguji memberikan masukan ke Pak Ihsan Desember. Baik, terima kasih banyak Bu Isna selaku coach dan moderator pada ujian seminar aktualisasi siang hari ini. Memang Ibu Isna ini selalu menjadi favorit. Di kantor pun ini jadi favorit kami, Pak Mentor. Asik. Luar biasa. Bagus, tidak bosan dipandang mata. Kebaikan, ya kan memang orangnya memang luar biasa Ibu Isna.
Ini favorit saya juga loh, Pak. Gas. Terima kasih banyak Pak Mentor selaku atasan dari Pak Ihsan. Saya mohon izin dulu, soalnya lagi azan, jadi saya break sebentar, tidak lama. Di sini baru azan, Bu. Iya, silakan Pak Arhan. Di sini dari tadi aja. Kalau dek, jadi Desember saya lihat asesmennya. Sedapat bocoran saya. Mana itu? Penerimaan berkas sudah Pak ya, prosesnya penerimaan berkas. Tanggal 1. Tapi PU dilelang tidak Pak? PU dilelang. 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 Kan dilelang ini. Iya. Ini iya, sudah penyerahan makalah 15 sampai 16 Desember. Wish. Iya. Bikin memang Sudah ya? bagus-bagus. Ke? Ini boleh. Jadi seleksi 1 sampai 7 Pak Lode selalu lewat. Ya. Tidak ada masalah, gitu. Iya, 1 sampai 7 seleksi sudah aman. tinggal ujian dulu. Sisa kompetisi. saja, garis tangan dan campur tangan. Iya. Makanya mohon Apalagi doanya. yang sudah jadi tukang insinyur tuh. Oh, Amin. selalu saya doakan yang terbaik buat. Ini auranya suka kelihatan ini. Amin. Orang-orang kadis sudah ini. Tinggal menunggu. Jadi sudah insinyur toh, sisa campur tangan dan garis tangannya saja. Sudah itu. Kalau ada rezeki tuh. Kalau yang itu yang tidak bisa intervensi toh. Nah, kalau doa insya Allah kita doakan. Tapi ya itu tadi perlu ada usaha dan upaya, ya kan Pak Lode? Iya, betul itu. Tapi memang kalau Pak Lode ini sudah waktunya, sudah Amin. jenjangnya. Toh? Iya, pokoknya tinggal Kalau doa. sangkatannya garis tangan, Bapak campur sama tangan. sudah. Pak Laude, Iya, itu sudah. kenal dengan Ibu Yang penting kemarin jadi banyak gerakan Oh, tambah. kenal. Iya, sekali ya. Presiden sudah tahu kata Pak. Iya, Sudah pernah corona ini, lantaran corona Ki. saya kira kalau kasihan kita orang. Kasihan, Ki. kasihan. Saya takutnya calon Ki, calon kadis PU Ki. Amin ya Allah. Calon kadis PU. Amin. Iya. Alhamdulillah. Jadi kalau jadi ini apa nanti? Kalau jadi ini Bapak janji memang dulu orang. Sebelum jadi janji memang dulu. Katanya janji dalam hati, implementasinya baru kelihatan. Ya, ada salah. Sukses Harus dia ada dulu Semoga dipastikan. lancar. Iya. Nanti kita rayakan di Palu kalau sudah terus kalian reuni Betul, angkatan. sekali. Iya toh? Lama Ya, harus ada persetujuan lama mentor ketemu juga ini, Bu Isna. Gitu. Harus buat persetujuan mentor. Iya harus. Oke, bisa kita lanjut. Harus. Siap, lanjut, Iya, Pak. iya. Oke, terima kasih banyak Pak Oke, kita Mentor. lanjutkan Pak Arhan. Ya, Jadi silakan. sudah memberikan testimoni dan Pak. penguatan luar biasa, dan terima kasih atas kontribusi yang sudah diberikan, atas pemberian saran masukan dan persetujuan serta dukungan dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Muhammad Ihsan. Kami tetap berharap Pak Mentor selaku atasan langsung terus membimbing, mengarahkan Pak Ihsan agar kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih profesional lagi. Kemudian untuk Pak Ihsan, terima kasih sudah melaksanakan aktualisasi ya selama kurang lebih 30 hari dan seluruh kegiatannya sudah
terlaksana, namun ada beberapa saran dari saya untuk menyempurnakan laporannya. Yang pertama, nanti bisa cek juga di kolom ujarnya ya, catatan saya. Sudah saya ini. Yang pertama dari saya adalah persetujuan mentor. Nah ini, tadi sudah dan juga kayaknya butuhkan persetujuan mentor ini, terkait dengan janji. Pak Ihsan, persetujuan mentor nanti dilampirkan ya. Kemudian ada output video tutorial. Nah ini juga kalau bisa linknya dilampirkan untuk video tutorialnya. Kemudian ada juga kuesioner. Kuesioner ini lampirkan sampel dari pengisian responden dan hasil dari kuesionernya itu seperti apa. Buatkan grafiknya. Ya. Kemudian sesuaikan dokumen di lampiran itu dengan halaman. Jangan dibuat seolah-olah itu foto saja. Jadi kalau misal lembar persetujuan mentor, itu sesuaikan dengan halaman besar. Ya, sehingga jelas dokumen yang ditampilkan itu seperti apa. Yang selanjutnya, masukkan catatan-catatan saya selaku penguji, baik dari rancangan sampai dengan aktualisasi, sebagai bukti atas perubahan atau perbaikan yang sudah kita lakukan selama proses seminar baik dari rancangan sampai dengan aktualisasi. Pak Ihsan, ini bukan akhir dari sebuah aktualisasi. Ya, ini adalah tahap pelatihan bagaimana kita beraktualisasi, menghabituasikan nilai-nilai dasar profesi ASN. Aktualisasi sebenarnya itu ada pada saat Pak Ihsan kembali bekerja di unit organisasinya, menjadi seorang ASN nantinya. Dan di setiap pekerjaan itu pasti punya tahapan pekerjaan. Di setiap tahapan itulah kita harus terus menerapkan nilai-nilai dasar profesi ASN. Nilai-nilai ini adalah kunci atau dasar kita menjadi seorang ASN untuk meniti karir ke depannya seperti apa. Dan buatlah sebuah inovasi-inovasi, kemudahan-kemudahan dalam setiap pekerjaan, bantu mentor dari pekerjaannya, jangan selalu menunggu perintah dari mentor, tapi tetap pada tusi kita seperti apa. Jangan kebanyakan duduk main Zoom ataupun Onet di komputer, karena tidak ada perintah dari atasan. Ya, ini yang biasa dilakukan oleh ASN. Tidak ada tugas Pak dari atasan, tidak ada ini Pak perintah dari atasan. Ini yang salah. Jadi harus lebih kreatif dan lebih inisiatif dalam bekerja. Perhatikan tusi dari Pak Ihsan. Jangan lagi nanti biar buat surat, biar buat apa-apa itu ke mentornya, ke atasannya. Mentor itu hanya sebagai pengawas mengarahkan, jadi pelaksananya itu ada pada staf. Ya. Kemudian pintarlah melihat situasi di lingkungan kerja kita, baik itu isu-isu, permasalahan, terus berkonsultasi dengan mentor, berkoordinasi dengan rekan-rekan sejawat untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ya. Dan jadilah ASN yang profesional, tangguh, dan tidak mudah putus asa. Jangan sedikit-sedikit nanti ditegur sama mentor, kecil hati. Ditegur nanti sama atasannya, kecil hati. Besok sudah tidak masuk kantor. Jangan pernah takut salah dalam bekerja. Salah itu biasa untuk kita supaya benar. Ya. Yang salah itu ketika kita membuat kesalahan yang sama. Kalau dimarah mentor, ditegur mentor, itu biasa dalam dunia pekerjaan. Saya pun hari-hari ketika saya tidak dimarahi atasan, itu kayak ada yang hilang dari pekerjaan, ya. Jadi kadang karena saya sudah bekerja, tidak dimarahin, saya rindu dimarahin. Apalagi ya yang buat saya jadi lurus ini, biar saya baik dalam bekerja. Kadang saya rindukan itu. Kadang biasa saya menghadap Ibu Kaban. Ibu Kaban tidak marah-marah lagi sama saya. Seperti itu. Saya rindu loh dimarah hari ini. Biasanya baru dia senyum-senyum, ketawa-ketawa. Ya, seperti itu. Jadi, semoga bisa lebih profesional lagi dalam pekerjaan Pak Ihsan. Dan saya berharap tali silaturahim ini bukan hanya pada saat pelatihan saja, tapi saya berharap ini terus berlanjut karena mungkin suatu saat kami akan mengunjungi unit organisasi dari alumni-alumni pelatihan yang sudah dihasilkan oleh BPSDM, yang tentunya bekerja sama dengan BKPSDM Kabupaten Morowali Utara. Kami akan melihat kinerja dari alumni kami, kemudian rencana tindak lanjutnya seperti apa,
kemudian bagaimana sikap perilaku dari peserta kami, terutama di alumni pelatihan dasar. Alumni pelatihan kepemimpinan pun kami masih terus menjalin hubungan ketika kita datang berkunjung ke daerah, termasuk Pak Laude. Luar biasa. Mudah-mudahan Pak Laude karirnya semakin bagus ke depan. Amin. Amin. Dan Pak Ihsan, saya juga berharap semoga bisa mendapatkan nilai yang bagus juga di setiap aspek penilaiannya, terutama pada saat rekapitulasi, sehingga bisa menghapus C-nya dengan cepat. Welcome to ASN ya. Selamat datang di ASN, selamat datang di lingkaran ASN ya. Bukan lingkaran setan, tapi lingkaran ASN. Ya. Kerja keras, kerja tangguh ya. Semoga berhasil ke depannya dan meniti karir. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Demikian dari saya selaku penguji, saya kembalikan kepada coach dan moderator. Terima kasih. Sudah ya tadi Pak Arhan. Baik, terima kasih Pak Arhan atas masukannya, luar biasa. Silakan Pak Lode, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak? Cukup Pak? Oke. Dan kalau tidak ada lagi, langsung Pak Ihsan untuk Pak Ihsan. Ya, Bu. Pak Ihsan, silakan menanggapi apa yang disampaikan Pak Arhan tadi dengan Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Isna ini selaku coach saya dalam penyusunan rancangan aktualisasi sampai dengan seminar aktualisasi pada hari ini. Yang kedua, saya ucapkan banyak terima kasih kepada mentor saya yang telah membimbing saya selama pelaksanaan aktualisasi di kantor PUPR PKPD selama 30 hari ini. Dan yang ketiga, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Arhan yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya sebagai penguji peserta mulai dari seminar rancangan aktualisasi sampai pada dengan hari ini di seminar aktualisasi. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas masukan dan saran dari Pak Arhan yang telah membuat kegiatan aktualisasi ini berjalan lebih baik. Yang keempat, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Emi selaku evaluator kami yang telah banyak mengorbankan waktu dan tenaganya kepada para peserta sehingga dapat melaksanakan kegiatan laksar ini dengan lancar. Mungkin itu saja, Bu. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan penguji saya. Oke. Ya, terima kasih Bu Isma, terima kasih Pak Arhan, Pak Mentor juga Pak Laude, dan juga terima kasih kepada Pak Ihsan yang telah selesai memaparkan laporan aktualisasinya. Untuk itu kepada Pak Mentor dan Pak Ihsan diizinkan untuk leave dari room ini. Terima kasih Pak Laude. Terima kasih Ibu. Salam sehat selalu. Ibu Sneni. Oke, kita beranjak ke peserta terakhir. Ada Pak Rio. Sudah, Pak. Boleh, boleh.